Selamat siang pemirsa, apa kabar? Pastinya kami berharap Anda semua dalam keadaan terbaik. Bersama saya Sanjian, inilah informasi yang telah kami rangkai untuk Anda. Pemirsa, bakteri, virus, parasit, dan penyebab infeksi lainnya dapat menyerang tubuh manusia. Maka dari itu, diperlukan sistem imun yang baik agar manusia tidak mudah sakit dan energi lebih positif. Daya tahan tubuh yang kuat dapat melindungi kita sejak pertama kali kuman penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh. Apalagi di tengah mewabahnya virus corona. Sangat penting untuk memiliki daya tahan tubuh yang kuat untuk mencegah terserangnya penyakit. Berbagai cara dapat dilakukan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Menerapkan pola hidup sehat, seperti mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Apakah dengan sayur dan buah cukup untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau harus mengkonsumsi suplemen? Nah, kalau ditanya seperti ini, saya akan menjawab keduanya tidak cukup. Sesungguhnya untuk mendapatkan sistem kekebalan tubuh yang baik, kita perlu memperhatikan beberapa hal dalam keseharian kita. Yang pertama adalah dari segi makanan. Makanan yang baik untuk sistem imun tubuh adalah makanan yang banyak mengandung vitamin B6, C, dan E. Suplementasi tambahan sesungguhnya tidak wajib. Karena dengan makanan sehari-hari yang banyak buah dan sayur bermacam warna, sudah memenuhi kebutuhan tubuh, kecuali kondisi tubuh memang kekurangan makanan atau malnutrisi. Selain itu, memiliki kualitas tidur dan istirahat yang cukup, dan menghindari stres. Langkah berikutnya untuk memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik adalah menjaga kebersihan gigi, dengan menyikat gigi sebanyak 2 kali sehari, yaitu di pagi hari dan sebelum tidur. Cara selanjutnya untuk meningkatkan sistem daya tahan tubuh adalah menghindari rokok dan alkohol, rutin berolahraga 3 hingga 4 kali seminggu, dan sentiasa mencuci tangan dengan menggunakan teknik yang benar. Jadi, banyak langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga sistem imunitas tubuh. Beralih ke informasi selanjutnya, mahasiswa berpendapat bahwa kuliah online dinilai kurang efektif jika dibandingkan dengan kuliah tatap muka. Walaupun sebenarnya ini adalah salah satu cara untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Sejak adanya wabah virus corona atau COVID-19, kegiatan perkuliahan tatap muka diganti menjadi kuliah daring atau kuliah online. Proses belajar mengajar pun dilakukan dari rumah. Di tengah pandemi COVID-19, kegiatan kuliah online yang diterapkan sejak pertengahan bulan Maret merupakan ketentuan dan kebijakan dari pemerintah. Tujuan pemerintah dengan mewajibkan setiap kampus melaksanakan kuliah online adalah untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Kuliah online akan terus dilakukan sehingga keadaan kembali stabil atau membaik. Menurut aku ya, kalau misalnya kuliah online itu ada plus minusnya ya. Maksudnya plusnya itu kayak kita atau aku juga merasakan kalau ada kerenggangan waktu lah, jadi kita tuh kayak agak sedikit lebih santai gitu untuk ngerjain tugas. Misalnya minusnya itu kayak kurang interaksi kita sama dosen, jadi kayak dosennya tuh nggak selalu merespon WhatsApp kita tuh dengan cepat gitu, dan nggak selalu yang ngebaca, paling gitu sih. Kalau untuk kendalanya di kuliah online itu menurut aku yang pertama itu ada di sinyal ya, jadi nggak semua daerah itu mempunyai kualitas jaringan yang bagus, baik itu dari sinyalnya ataupun juga dengan providernya gitu. Jadi kadang itu yang bisa menghambat ketika kita ingin mensubmit tugas atau ketika kita ingin absen, itu tuh terkendala. Harapan aku ke depannya agar setiap sistem perkuliahan online itu dilancarkan gitu, dan
dosennya pun bisa merespon atau memberikan timbal balik yang baik kepada kita sebagai mahasiswa. Dan aku berharap juga supaya pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir dan kita semua bisa segera melakukan aktivitas kita seperti sedia dulu kala. Kuliah online memiliki dampak positif dan negatif bagi mahasiswa. Dampak positifnya dapat meminimalisir penyebaran virus corona, sedangkan dampak negatifnya, mahasiswa memiliki masalah sinyal ketika melaksanakan kuliah online. Semoga wabah virus corona segera berakhir. Pemirsa, bahan pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang selalu diincar setiap harinya. Tadi pagi, saya langsung meninjau harga bahan pokok di pasar. Berikut liputannya. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pasar Impres Jelambar, Jakarta Barat. Belakangan ini kita sempat digegerkan dengan isu kenaikan harga bahan pangan di pasaran. Baik pemirsa, dapat saya sampaikan bahwa harga bawang merah mengalami kenaikan yang awalnya berharga Rp40.000 per kilogram, sekarang menjadi Rp50.000 per kilogram. Sedangkan harga bawang putih mengalami penurunan harga yang awalnya berkisar Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram, sekarang menjadi Rp40.000 per kilogram. Kini, bawang bombay sudah tersedia di pasaran. Harganya pun menurun karena ketersediaan distribusi bawang bombay impor. Bahan pangan yang lain seperti jagung, telur, dan beras masih tergolong dalam harga normal. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari Jakarta melaporkan. Pemirsa, banyak destinasi wisata yang biasanya dipadati para pengunjung kini ditutup. Salah satunya adalah di kawasan Kota Tua. Bagaimanakah gambaran suasana sebelum dan sesudah penutupan sementara Kota Tua ini? Tempat wisata Kota Tua biasanya ramai dikunjungi para pengunjung setiap harinya. Namun, semenjak adanya wabah virus corona atau COVID-19, tempat wisata Kota Tua menjadi sepi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan menutup seluruh tempat wisata di Jakarta. Di kawasan Kota Tua misalnya, yang menjadi destinasi favorit warga Jakarta dan sekitarnya untuk mengisi waktu bersama keluarga. Sekarang Kota Tua terlihat sepi pengunjung, tanpa banyak aktivitas manusia di sana. Saya sering ke Kota Tua untuk jalan-jalan, untuk menikmati indahnya kota Jakarta. Nah, menurut saya karena saat ini sedang ada pandemi, saya sangat sayang sekali. Kenapa? Karena kebetulan saya juga adalah seorang guru. Biasanya saya juga mengajak anak-anak didik saya untuk pergi ke sana untuk belajar langsung ke sana daripada hanya melihat di buku saja. Nah, yang pedagang-pedagang asongan di sana tentu mereka tidak mendapat pemasukan karena tidak ada wisatawan yang berkunjung ke Kota Tua. Dan juga tentunya karena tidak ada wisatawan yang masuk, tentu devisa di Indonesia itu juga menurun. Penutupan sementara tempat wisata Kota Tua bertujuan untuk mengurangi potensi penyebaran virus corona. Pemirsa, di setiap lingkungan Tentara Nasional Indonesia atau lingkungan TNI memiliki skuadronnya masing-masing. Berikut hasil wawancara reporter kami bersama Bapak Fajar selaku Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara Lanut Halim Perdana Kusuma. Saat ini saya sedang berada di Markas Besar TNI Angkatan Udara. Saat ini saya akan berbicara tentang skuadron. Sekarang saya sedang berada dengan Bapak Fajar. Lagi Pak. Pak, untuk pesawat yang ada di Halim itu macam-macamnya apa sih Pak? Pesawat di Halim itu umumnya adalah pesawat angkut dan helikopter. Pesawat-pesawat ini
terdapat di satu wing, namanya wing 1, dan di dalamnya ada 5 skadron. 5 skadron udara, yaitu skadron udara 2 itu pesawat angkut ringan jenisnya CN295 dan CN235. Kemudian skadron udara VIP 17 itu pesawatnya Boeing 737 Fokker 28 dan juga pesawatnya Presiden. Kemudian ada skadron udara 31, ini pesawat Hercules angkut berat. Dan yang terakhir adalah skadron udara 45. Ini VIP juga tapi khusus helikopter. Demikian. Itu Pak, cara ngerawatnya tuh kayak gimana? Perawatan pesawat itu berkala. Ya, berkala. Jadi ada namanya jam terbang. Pesawat itu dirawat berdasarkan jam terbang, ada juga berdasarkan waktu. Nah, di Halim ini ada satu skadron yang memang tugasnya khusus merawat, yaitu skadron teknik 021. Ya, kalau ada pesawat yang harus dirawat, yang tingkat sedang bisa ke Skatek, namanya skadron udara teknik itu Skatek. Tapi kalau masih tingkat ringan, hanya mungkin pergantian ban, pergantian oksigen dan segala macam, mungkin hanya di skadron aja, di skadron udara masing-masing. Nanti kalau yang lebih berat harus pergantian komponen engine dan segala macam, nanti baru dengan di Skatek. Demikian. Pak, kalau misalkan mau gabung di skuadron itu atau lulusan SMA atau STM atau emang ada akademinya? Begini, kalau untuk anggota TNI AU itu penerimaannya secara global, secara seluruh. Jadi tidak bisa langsung ke Skatek, tidak bisa. Jadi kita tuh diterima seluruh Indonesia, kita menjadi anggota TNI AU, ikut pendaftaran, ada tingkat-tingkatnya, ada Tamtama, Bintara sampai ke Perwira. Nah, dari situ ketika diterima di TNI AU, setelah melalui beberapa tes baik di daerah dan di pusat, nah baru nanti dilihat keahliannya yang sudah jadi anggota ini. Kamu keahlian di mana? Kok orang teknik berarti kamu masuk ke Skatek. Kamu kok ahlinya terbang nih, nah, masuk jadi penerbang. Seperti itu sesuai jurusan gitu. Kemampuannya. Bukan jurusan, kemampuan. Setelah tahu kemampuannya baru dijuruskan. Gitu. Jadi tidak bisa harus langsung ke Skatek, langsung ke skadron udara, itu nggak bisa. Jadi semuanya jadi satu dulu, dididik dulu menjadi prajurit, punya mental prajurit, terus kemudian dasar-dasar militer, baru nanti sesuai dengan kemampuannya dia akan dijuruskan. Demikian wawancara saya bersama Kadis Bapak Fajar. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Saya Indriana kembali ke studio Anissa. Pemirsa, Kota Jakarta memiliki banyak patung sebagai ikon Jakarta. Misalnya saja Monumen Selamat Datang. Patung ini dibangun untuk momen Asian Games 1962. Berbagai macam perawatan dilakukan guna menjaga kelestarian patung. Patung-patung di Jakarta dibangun sejak puluhan tahun yang lalu dan masih bertahan hingga saat ini. Pastinya patung-patung tersebut mendapatkan perawatan yang khusus. Perawatan patung-patung dilakukan secara berkala, yaitu 3 hingga 5 tahun sekali, berdasarkan jenis material dari patung tersebut. Perawatan atau konservasi ringan patung-patung yang berada di Provinsi DKI Jakarta dikelola oleh Dinas Kehutanan, tetapi ketika perbaikannya agak berat, dilakukan oleh Pusat Konservasi Cagar Budaya. Metode perawatan patung-patung di wilayah DKI Jakarta itu memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku pada pelaksanaan konservasi cagar budaya. Yang pertama itu dilakukan dokumentasi untuk melihat objek, meliputi foto sebelum dan sesudah dilakukan konservasi. Yang kedua, melakukan identifikasi apa saja yang menyebabkan kerusakan pada patung. Biasanya setelah identifikasi kita lakukan pembersihan. Pembersihan itu dilakukan secara kering dengan kuas atau sikat, kemudian pembersihan basah dengan menggunakan air dan tikor. Pembersihan kimiawi dengan bahan kimia seperti alkali gliserol, kemudian asam asitrat, juga bahan kimia pembersih lainnya. Kemudian perbaikan atau restorasi
terhadap bagian tertentu yang catnya terkelupas atau yang bahan dasarnya sudah rapuh atau berlubang. Kemudian pemberian lapisan pelindung atau coating pada permukaan objek. Dengan adanya pihak yang bertanggung jawab atas pelestarian dan perawatan patung-patung Jakarta, sehingga generasi berikutnya dapat melihat sendiri patung-patung yang tersebar di beberapa wilayah Jakarta. Baik pemirsa, informasi tadi menandai akhir jumpa kita hari ini. Akhir kata, saya Sanjian pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.